Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa dahulu ya. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ikrar bina insani Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, udah kita buka dengan berdoa. Nah, sekarang kita murojaah dulu ya. Murojaah dulu di surat Al-Jin. Hafalannya udah sampai Al-Jin kan? Udah lebih kan? Nah, kita murojaah lagi surat Al-Jin. Siapa yang mau memimpin? Ada? Ada yang mau memimpin? Apa, Bu? Ada yang mau memimpin murojaah kali ini? Bapak Iko mau memimpin? Bapak Iko lagi sakit. Oh, lagi sakit. Oh ya udah. Ya udah kita bareng-bareng ya. Penindi dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annau. Suaranya mana ya? Bisa dibuka ini mute-nya biar kita bisa murojaah bersama. Mute-nya bisa dibuka. Nah, kita ulang lagi ya biar
rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina safihuna 'ala
Nahnu fihi ruhada liya'lama an ab'athu risalati rabbihi wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Sadaqallahul adzim. Nah, alhamdulillah ya. Tadi kita udah belajar. baru sampai ayat 24. Oh, baru sampai 24. Iya, nggak apa-apa. Ini buat latihan, nanti biar bisa Aku cepet udah hafal sampai ya. selesai. Oh, Oke, aku udah keren. sampai surah Nuh. Oh, keren. Udah sampai surat An-Nuh. Oh, keren. Berarti nanti dihafalin lagi biar bisa bertambah. Keren-keren nih. Nah, ini kita udah murojaah ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau Zoom apa? Zoom mata pelajaran apa? PAI. Oke, modulnya udah disiapin. Enggak. Coba diangkat modulnya yang udah disiapin. Yang udah disiapin coba diangkat. Nulis enggak? Nggak ada, nanti menyimak aja. Oke, udah disiapin semuanya ya. Udah. Oke, keren. Bisa dibukakan lagi. Nah, yang belum ada modulnya di samping, nanti bisa menyimak aja. Yang nanti Bu Nindi mau menampilkan materinya. Nah, sebelum Bu Nindi mau menampilkan materinya, Bu Nindi mau tanya nih. Kemarin udah mengerjakan latihan soal di modul PAI yang bab 9? Sudah. Oke, kemarin materinya tentang apa ya? Belum. Kemarin Aku materinya lupa tentang kalau ada modul. lupa. Oke, yang lupa nanti bisa dikerjain lagi. Dari Senin aku nggak ngerjain. Nanti bisa dikerjain ya Mbak Saira ya. Nah, apa? Kemarin materinya tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat kemarin materinya tentang apa yang di modul yang mata pelajaran PAI? Masih ingat? Udah lupa ya? Oke. Berarti sekarang kita mulai mengulas lagi ya. Iya, hal yang membatalkan wudu, hal yang membatalkan sholat, sama belajar disiplin. Nah, seperti biasa ya, Bu Nindi mau menampilkan materi. Nah, nanti saat Bu Nindi menampilkan materi, kan ini Bu Nindi mute nih. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, baru dibuka mute-nya ya. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, mute-nya bisa dimatiin aja. Oke, siap? Siap ya? Oke, pinter semuanya. Bentar ya, ini Bu Nindi lagi mengirim. Halaman berapa, Bu? Oh iya, di modul halaman ini. Halaman 26. Coba dibuka halaman 26. Hampir belakang sendiri. Udah kelihatan materi yang Bu Nindi share di screen? Udah. Udah. Yang lain juga sudah? Sudah. Udah kelihatan semuanya ya. Nah, udah dibuka halaman 26 di modul PAI atau modul yang kemarin dikerjakan buat latihan itu juga bisa, juga ada materinya. Oke, udah semuanya ya. Nah, sekarang Bu Nindi mau mengulas lagi biar nanti teman-teman bisa paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung dibuka mute-nya. Tapi kalau belum ada pertanyaan bisa ditutup dulu ya, mute-nya jangan dibuka ya. Nah, Oke, pinter. Nah, hari ini kita mau belajar PAI. Nah, materinya itu tentang hal yang membatalkan sholat dan wudhu dan belajar sikap disiplin. Nah, di modul PAI itu ada di halaman 26. Nah, sekarang hal yang membatalkan sholat. Nah, di sini ada hal yang membatalkan sholat nih. Nah, sholat batal dan tidak sah jika kita melakukan hal-hal di bawah ini. Nah, di sini ada batal atau tidak sah wudhunya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita wudhu nih, tapi kita tidak tertib, tidak urut, nah itu kan tidak sah wudhunya. Nah, wudhunya aja tidak sah, apalagi sholatnya ya. Jadi kita kalau wudhu harus yang urut. Nah, yang sah ya. Jadi benar-benar menghilangkan najis. Nah, selanjutnya tidak menghadap kiblat.
Nah, jadi kalau kita sholat itu harus menghadap kiblat ya. Jadi kalau kita sholat kita harus menghadap kiblat. Jadi jangan malah menghadap yang membelakangi kiblat seperti itu. Jadi kalau kita sholat harus menghadap kiblat. Kiblat itu berarti menghadap ke Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah di Mekah. Iya. Nah, selanjutnya kalau kita menuju ke arahnya yang salah, Bu. iya, jadi kalau tidak sah itu gimana? Gimana Mbak Faiko? Terus kalau perjalanan nggak ngadep kiblat nggak apa-apa. Oh iya, kalau dalam kondisi seperti itu yang darurat itu nggak apa-apa. Tapi kecuali kalau tempatnya berhenti ya kita harus hadap kiblat. Iya, pintar sekali Bapak Iko. Jadi kalau apa namanya kita sedang perjalanan itu sedang keadaan darurat, nah itu tidak apa-apa, dimaafkan atau dimakfu ya. Nah, selanjutnya apa ya? Di samping itu tidak menghadap kiblat terkena najis. iya, terkena najis. Jadi kalau kita sholat terus ternyata di tempat yang buat kita sholat itu ada najis. Contohnya seperti seumpama ada cicak nih, nah cicak itu meninggalkan kotoran. Nah itu kira-kira najis apa enggak kalau buat kita sholat? Najis. Iya, najis. Jadi kalau kita sholat, iya. Gimana? Najis itu terdiri dari 3 jenis kan, Bu? Iya, ada 3 jenis. Ada mughafafa, mutawasito, sama mughaladzah ya. Nah, nanti untuk macam-macamnya nanti kita bisa mempelajari untuk kedepannya. Nah, untuk sementara baru ini ya, baru najis ini. Iya. Tahu jenis-jenisnya, Bu? Pintar Bapak Iko. Yang lain udah tahu macam-macam najis? Sudah. Buku yang baru ini, pintar. Bu. Berarti udah pada tahu ya. Ringan, Oke, Bapak najis Iko pintar. berat. Iya, najis Aku berat. belum tahu, Bu. Belum tahu ya, nanti bisa dipelajari di kelas 3 ya nanti ya. Untuk sementara untuk kelas 2 ini masih mempelajari kalau sholat itu tidak sah kalau terkena najis. Jadi seperti itu ya. Untuk sekedar pengetahuan aja, najis itu dibagi menjadi 3. Tadi ada najis ringan, sedang, dan berat gitu ya. Oke? Nah, contohnya seperti itu tadi. Kalau kita sholat, kita harus sholat di tempat yang benar-benar bersih, yang terhindar dari najis. Gitu. Terus kalau seumpama nih kita udah wudhu, terus kita tidak sengaja menginjak kotoran ayam. Nah, kira-kira itu terkena najis apa enggak ya? Terkena. Iya, terkena. Najis. Jadi harus kita bersihkan lagi ya. Jadi jangan malah diterusin sholatnya. Ah, aku nggak sengaja, jadi aku lanjutin aja sholatnya gitu ya. Jadi harus dibersihkan dulu sampai baunya hilang. Tuh. Nah, selanjutnya di sampingnya terkena najis itu ada apa? Ya, hal yang membatalkan sholat? Terbuka aurat. Iya, terbuka aurat. Jadi Misalnya yang cewek kalau sholatnya pakai mukena. iya gitu. Pintar. Nah, jadi kalau kita sholat itu tidak boleh terbuka auratnya. Nah, misalnya nih kalau yang perempuan, kalau kita sholatkan itu kita bisa menggunakan mukena ya. Nah, itu kalau rambutnya keluar, nah itu berarti auratnya terbuka. Jadi itu termasuk hal yang membatalkan sholat. Terus kalau enggak ini kakinya kelihatan yang perempuan, nah gitu. Jadi itu sholatnya tidak sah ya, kecuali kalau ini mungkin pakai kaos kaki gitu nggak apa-apa. Kalau auratnya perempuan seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Kalau Iya, laki-laki pintar dari sekali. pinggang ke lutut. Iya, pintar sekali. Nah, itu tadi udah disebutkan sama Mbak Iva ya. Jadi kalau perempuan itu di seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan gitu. Nah, selanjutnya sampingnya terbuka aurat itu ada apa? Hal yang membatalkan sholat? Hadas atau Iya, berhadas. Nah, berhadas itu sampai kentut ya, kentut. Nah, kalau kita lagi sholat nih, lagi khusyuk sholat, terus kita tidak sengaja kentut, nah itu berarti kita sholatnya batal atau tidak sah ya. Jadi kita harus ambil wudhu lagi, terus kita ulang sholatnya dari awal. Jadi jangan malah diteruskan ya, jangan malah tadi aku kentutnya nggak sengaja nih, aku mau lanjutin aja gitu ya, jangan gitu ya. Ada nggak nih yang lagi sholat yang kentut tapi malah dilanjutin lagi sholatnya? Ada yang gitu? tidak, Bu.
Oke, keren. Jadi udah tahu semuanya ya, kalau kita sholat itu nggak boleh kentut. Jadi kentutnya bisa ditahan dulu sampai selesai sholat gitu. Nah, selanjutnya itu berbicara bukan bacaan sholat. Bukan bacaan sholat. Iya. Nah, jadi contohnya nih. Iya, pintar. Nah, jadi contohnya nih, kalau kita lagi sholat, nah terus di samping kita ada teman kita. Bukan bacaan. Ya, nah terus kita pengen ngobrol sama teman kita pas sholat. Nah, itu kira-kira batal nggak ya? Batal. Iya, batal karena bukan bacaan sholat. Jadi itu hal yang membatalkan sholat. Gitu. Ada yang gitu nggak nih kalau sholat? Tidak. Oke, pintar. Dulu kalau kelas 1 pas lagi sholat di sekolah, ada yang gitu sama temennya? Tidak. Ada. Cuman Ada di kelas, Bu. Ada, Bu. Oke. Nah, kalau dulu gimana? Ada pertanyaan? Tapi sering. Kalau misalnya buka auratnya di dalam rumah, boleh nggak? Kan itu nggak sedang dalam keadaan sholat, jadi nggak apa-apa kalau di rumah kalau mungkin kita lagi tidur nih, kita semua yang perempuan nggak pakai jilbab itu nggak apa-apa kalau di rumah gitu kalau lagi pakai sholat jilbab juga nggak apa-apa. iya pakai jilbab juga nggak apa-apa gitu kalau semua lagi pengen buka aurat pas lagi di kamar gitu yang perempuan nggak apa-apa gitu, tapi pas lagi sholat kita harus menutup aurat ya. Walaupun itu di rumah. Tahu, Bu. Gimana? Hubung tangan juga aurat, Bu. Iya, kan soalnya kalau yang itu kan aurat semua. Nah, kecuali telapak tangan. Jadi telapak tangan itu yang putih ini. Gitu. Itu ya. Nah, terus kalau ini selanjutnya hubung tangan. iya. Nah, selanjutnya yang berbicara bukan bacaan sholat. Tadi Bu Nindi udah tanya ya, katanya ada yang dulu ini ya, yang sering berbicara pas lagi sholat. Kelas 1 sering gitu? Ada yang gitu? Ada. Siapa itu ya kira-kira ya? Kira-kira siapa itu ya? Yang cewek ada? Enggak. Yang cowok ada? Yang cowok ada? Yang cowok ada. Yang cowok ada, wah. Nah, jadi kalau dulu kita kelas 1 masih ada yang berbicara bukan saat kita sholat, berbicara bukan bacaan sholat. Nah, sekarang kita udah naik nih di kelas 2, jadi sholatnya harus lebih baik lagi ya. Gitu. Jadi kalau itu bisa diperbaiki lagi gitu. Oke. Nah, selanjutnya di samping berbicara bukan bacaan sholat, hal yang membatalkan sholat itu ada apa? Makan minum dengan sengaja. Iya, makan minum dengan sengaja. Jadi kalau pas kita sholat, jangan sambil ini ya mengunyah permen atau lagi memakan sesuatu, memakan roti misalnya. Jadi kalau minum air putih nggak apa-apa. iya, kalau minum air putih nggak apa-apa. Gimana? Jadi Bu, kalau minum air putih nggak batal sholatnya? Iya, kalau sebelum kan seumpama kita udah wudhu nih. Bentar ya. Nah, jadi kalau kita kan udah wudhu, nah terus kita mau meminum air putih itu nggak apa-apa karena ini air putih kan tidak berasa, tidak berwarna, jadi tidak apa-apa. Terus kita sholat, nah kecuali kalau kita tidak boleh. iya, kecuali kalau kita makan makanan berat gitu ya. Nah, itu kan masih ada sisa-sisa kotoran. Nah, lebih baik kita wudhu lagi, dibersihkan lagi. Jadi nanti saat kita sholat, nanti kita bisa khusyuk. Jadi tidak terasa nih ada, tidak berasa, tidak berwarna. Oh iya. Jadi kalau air putih itu kan tidak berasa, tidak berwarna, warnanya jernih. Bu Nindi jadi suaranya nggak kedengeran, Bu Nindi. Suaranya nggak kedengeran? Enggak, Oh, iya, tadi iya, Bu benar. Nindi ngomong apa tadi nggak jelas. Oh, sekarang udah jelas suaranya Bu Nindi? Aku dengar. Aku nggak jelas, Bu. Yang lain dengar suaranya Bu Nindi? Itu tadi. Oh, dengar. Aku dengar. Aku dengar Bu Guru. Baru Ya udah. dengar. Oh iya. Oke, Bu Nindi mute dulu ya.
Nah, jadi kalau air putih, benih diulangi lagi ya, kalau air putih itu tidak berasa, tidak berwarna. Jadi kalau habis wudhu, kita mau minum air putih dulu sebelum sholat, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, jadi kalau pas lagi sholat itu jangan disambi. Disambi itu sambil makan atau sambil minum gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya apa ini? Tertawa. Ada nggak nih yang lagi sholat tapi malah tertawa sama teman di sebelahnya, di sampingnya? Ada nggak ya? Ada? Enggak ada. Ada? Tidak ada. Oh, nggak ada. Oke. Oke, berarti pintar ya. Gimana? Aku kalau tertawa. Gimana, ada nggak yang lagi sholat malah tertawa sama temennya, malah nggak khusyuk Aku sholatnya? pernah sholatnya sambil ketawa karena diganggu adik. Kalau aku sholatnya khusus soalnya adekku Oh, iya. dicekin aku tertawa. Ya, berarti kalau aku pernah kita- sholat sambil tertawa diganggu. Aku tertawa karena dikagetin. Aku tertawa. Kagetin. Nah, jadi kalau kita mau sholat, kita harus menyiapkan tempat. Nah, menyiapkan tempat itu bukan berarti hanya tempatnya yang bersih saja, tetapi kita harus mencari tempat yang bisa membuat kita benar-benar khusyuk sholatnya. Jadi tidak ada yang mengganggu gitu. Kalau punya adik nih, nah adiknya mungkin bisa di kamarnya adik ya, terus kita bisa sholat di kamar kita sendiri. Jadi nanti adik untuk sementara belum masuk kan ke kamar kita, nah nanti insya Allah sholatnya kita bisa khusyuk, gitu ya. Nah, yang aku kamarnya gabung adikku. Oh, gabung. Oh iya, berarti kalau adik sedang di kamar, kita bisa sholat ini di luar kamar dulu ya, biar nanti adik enggak membuat kita tertawa. Tapi biasanya nggak bikin tertawa. Ya udah, kalau nggak bikin, berarti itu tidak mengganggu sholat kita ya, untuk menjadi khusyuk ya. Nah, yang terakhir nih, ada apa hal yang membatalkan sholat? Mendahulukan gerakan imam. Iya, mendahului gerakan imam. Nah, saat kita sholat ini, sholat apa? Berjamaah. Nah, itu kita tidak boleh mendahului imam karena kita sebagai apa? Makmum ya. Ada nggak nih kalau yang lagi sholat berjamaah terus malah mendahului imamnya, tidak menunggu imamnya Ada, Bu. dulu? Ada Bu di masjid. Nggak pernah, Bu. Banyak? Nggak ada Bu. Nggak ada. Pernah Bu. Ada, Bu. Waktu aku sholat di masjid. Kalau di kelas 2 ini, kelas 2 Ibnu Khaldun ada? Yang Nggak ada. Oke, nggak ada. Nggak ada. Di kelas 2 Ibnu Katsir ada yang kalau sholat mendahului gerakan imam? No. Oke, nggak ada. Kelas Ibnu Haitsam, kelas 2 Ibnu Haitsam ada nggak nih? Tidak ada. Tidak ada. Ibnu Hayyan? Pas. Nggak sengaja, Bu. Oh, nggak sengaja. Kalau nggak sengaja, apa namanya? Lebih baik ini ya. Kalau nggak sengaja, lebih baik diulang lagi, nggak apa-apa sholatnya. Walaupun nggak sengaja ya, karena itu juga termasuk mendahului gerakan imam. Gitu ya. Jadi kalau kita sholat, kita harus lebih sabar lagi. Jadi harus menunggu imam dulu. Jadi jangan buru-buru ya. Kalau kita sedang sholat berjamaah. Bukan, Bu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Oke, nggak ada ya. Tidak ada. Oke, Bu Dendi lanjut nih. Sebentar lagi. Nah, selanjutnya ini jika kita sholat kita batal, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus Berwudu kembali. iya, kalau wudhunya yang batal, kita wudhu kembali. Kalau sholatnya yang batal, tadi kan ada hal yang membatalkan sholat. Nah, kita Ulangi bisa sholat ulangi kembali. sholatnya kembali. Sholat dari awal. Oke, nah ini materi terakhir nih, belajar sikap disiplin. Kira-kira ada yang tahu nggak artinya disiplin itu apa? Taat Terhadap peraturan. Oke, jadi disiplin itu artinya taat terhadap peraturan ya. Nah, siapa nih yang dulu pas lagi ke sekolah sering berangkat tepat waktu? Aku. Nggak selalu, Bu. Jadi jam 6 udah sampai di sekolah. Soalnya yang Terlambat kerjanya jam 4. sekolah. Wah, keren ya. Soalnya Jam 6 hujan. masih sepi loh.
Wah, keren ya. Jadi banyak nih yang kalau berangkat sekolah tepat waktu ya. Jadi itu termasuk sikap disiplin. Nah, kalau lagi di kelas nih, ada nggak yang ini, yang malah bercanda tapi tidak memperhatikan guru? Ada? Ada yang sering? Tidak. Oke, jadi memperhatikan semua ya. Oke, pintar. Jadi kalau kita sedang di kelas, sedang di ruangan, nah itu ada Bu Guru atau Pak Guru yang lagi menjelaskan materi, kita harus mendengarkan ya. Iya, ini di kelas Zoom ya. Nah, jadi harus memperhatikan apa yang Bu Guru sampaikan gitu. Nah, anak yang disiplin itu apa? Mudah meraih cita-citanya ya. Jadi kalau kita selalu disiplin dalam segala hal, insya Allah kita akan mudah meraih cita-cita. Dibaca nggak bareng-bareng. Oh iya, bisa kita baca bareng-bareng dari awal ya. 1, 2, 3. Salah satu hikmah mengerjakan adalah kita belajar disiplin. Taat terhadap aturan. Disiplin adalah mulia. Disiplin berangkat sekolah tepat waktu. Disiplin memperhatikan guru. Anak akan meraih cita-citanya. Oke, nah tadi kita udah membaca ya tentang apa itu disiplin. Nah, sholat itu juga termasuk ini latihan kita untuk menjadi disiplin. Gitu. Jadi kalau kita sholat tepat waktu, kita sholat 5 waktu dengan tepat waktu, nah itu akan melatih kita untuk disiplin. Gitu. Ada pertanyaan tentang ini sikap disiplin? Enggak. Tidak. Oke, insya Allah kalau kelas 2 ini ya, teman-teman disiplin semua ya, memiliki sikap disiplin semua ya, insya Allah ya. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak nih dari materi yang udah Bu Nindi sampaikan tadi? Enggak. Oke, pintar. Nah, tadi kita udah Mau belajar tanya, apa aja? Bu. Apa? Mau belajar tanya apa? Tanya apa? Mau tanya. Iya, apa? Hikmah itu apa Bu artinya? Oh, hikmah. Hikmah itu seperti manfaat gitu ya. Hikmah kita, manfaat kita. Itu artinya apa? Gimana?